Pak udah bisa Pak ini Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membahas tentang tugas kemarin tentang level pengguna ya. Ada beberapa yang sudah yang tugas kemarin yang dari saya. Nah, di sini nah, nanti di sini, nah pada bagian itu ya ada bagian yang perlu teman-teman itu ubah. Nah, itu pada bagian mana? Nah ini ya, ada bisa ditambahkan nanti. Aduh, ya Pak, sekedap saya itu sambil ngajar ya. Mbak Nur, sebentar ya Mbak, sebentar ya, 20 menit ya. Oke, nah teman-teman ya, di sini, nah teman-teman nanti ditambahkan ini, hanya menambahkan ini saja sebenarnya pada bagian control login-nya. Ya, ada control login, silakan menambahkan ini. Nah, nanti pada bagian controller yang satunya lagi itu yang mana? Yang ini tadi teman-teman ya. Nah, bagian yang ini kan pada bagian controller untuk halaman landingnya mahasiswa dan landingnya admin. Ya teman-teman ya, nah nanti di sini hanya menambahkan lagi nah pada bagian controller yang halaman landingnya itu, nah nanti menambahkan logikanya di bagian sini ya, di bagian ini kan tinggal menambahkan logikanya saja. Mana nih kotak-kotak lagi ya? Nah, nanti di sini tinggal menambahkan logika untuk level pengguna, baik itu admin ataupun mahasiswa. Nah, oke, sebenarnya nggak banyak ya teman-teman ya tambahannya untuk memodifikasi ini. Nah itu nanti ini ya, nah seperti ini nanti di halaman level adminnya dan level mahasiswanya. Kalau yang di admin itu kan kemarin ada welcome, kemudian ada prodi ya, ada controller welcome, controller prodi. Nah di sini tambahnya hanya sini saja berdasarkan session yang sudah dibuat di halaman di control login sebelumnya. Hanya menambahkan ini saja. Jadi di sini ya yang saya tampilkan di sini tidak harus seperti ini ya. Jadi masih ada cara yang lain ya. Jadi tidak harus seperti ini ya. Masih ada cara yang lain. Misalkan teman-teman tidak perlu membuatkan variabel baru dulu, misalkan variabel sesi login untuk mendeklarasikan nilai dari sessionnya ini ya nggak masalah, langsung dipanggil nama sessionnya juga oke aja ya, nggak masalah ya. Jadi tidak harus seperti ini. Jadi hanya menambahkan ini tadi ya teman-teman ya, teman-teman ya. Ini. Tambahkan ini sama ini. Ada bagian control untuk level admin dan level mahasiswa. Kemudian ya teman-teman, nanti di sini kita akan membuat halaman landing page-nya, halaman yang dituju waktu waktu login berhasil. Di sini kemarin kan kita sudah membuat untuk level adminnya. Di sini kan otomatis kan dia kemarin kita diarahkan, nah kalau dilihat dari sini ya, ini kalau kita login sebagai admin maka dia akan diarahkan di di controller fakultas. Nah, gimana isinya ini ya. Nah, ini. Ya berarti dia nanti tampilannya pada halaman yang root fakultas kemarin ya. Nah, sedangkan untuk level mahasiswa ya kemarin kan kita belum membuat, jadi teman-teman harus membuat kontrolernya dulu ya. Kontrolernya namanya apa? Nah, teman-teman harus membuat namanya controller yang mahasiswa. Nah, kemudian untuk
tampilannya nanti kan dibutuhkan view itu. Nah, view-nya itu nanti kan diambil dari mana, disimpan di mana. Nah, itu nanti diarahkan melalui pointer di halaman indeksnya. Nah, jadi halaman landing page-nya itu seperti ini. Diambil dari ini ya. Nah, di sini ada beberapa yang saya ubah ya. Kalau kemarin itu kan semua sumber kan di folder admin ya. Nah, folder admin, layout. Nah, ini sama ya. Nah, di sini ada beberapa yang saya ganti karena ini nanti digunakan untuk mahasiswa, otomatis kan halaman header-nya juga berubah itu atau mungkin footer-nya juga berubah ya. Terus letak halaman isinya juga berubah. Jadi di sini saya membuatkan folder sendiri. Folder user layout, terus folder user layout ya. Terus folder user nanti untuk isinya. Terus untuk layout tampilan utamanya ini saya masih menggunakan layout yang sama. Ya. Jadi teman-teman nanti yang dari folder layout itu tinggal di copy paste saja di foldernya user, nanti header foldernya tinggal dimodifikasi ya, diubah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian nanti dibuatkan halaman landingnya ini, halaman welcome, selamat datang itu tadi ya. Itu ya, itu untuk yang controllernya. Kemudian ya teman-teman, kalau kita jalankan ya hasilnya teman presentasikan tadi yang sudah ada berapa 3 mahasiswa tadi ya. Oke, untuk materi berikutnya ya yaitu tentang profil. Jadi di sini saya mau mengupdate profil. Jadi menggunakan session yang sudah kita buat, nah, kemudian di mahasiswa itu kan disimpan di dalam session. Nah ini kita panggil, setelah kita panggil akan kita update ya. Ini kebetulan memang belum saya share di e-learning ya karena masih ada satgas itu yang belum selesai ya untuk mempresentasikan tugasnya. Jadinya ini tadi tidak saya upload ya karena kan di materi berikut sebelumnya itu kan ada skrip-skrip yang digunakan untuk membuat halaman login berdasarkan akun pengguna. Nah di sini nanti teman-teman ya berdasarkan materi sudah kita gunakan tadi ya yang sudah kita pelajari sudah dipraktekkan ya dan teman-teman sudah berhasil beberapa karena yang beberapa belum mempresentasikan. Nah, ini di sini kita akan update halaman profil. Jadi kalau kita misalkan klik Duna ini ya, Duna ini profil nanti akan seperti ini. Saya share screen apa ya tadi ya, saya lupa. Share screen PPT apa ya? Oh beda ya? Ini nampak nggak saya PPT-nya? Kelihatan Pak. Yang nampak PPT-nya, kalau sebenarnya nggak nampak ya? Terus ini nampak nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oh beda kalau nggak. Nah ini ya, nah, ini kan halaman landing page-nya nih ya teman-teman ya. Kelihatan ya halaman landing page-nya ya. Nah, jadi di hanya PPT-nya Pak yang kelihatan. Oh, saya masih salah nge-share screen nih. Saya share dulu, Mana ya? Saya salah share screen. Mana ya? Saya share screen ya, screen saja. Oke. Ini browsernya, browser. Ini halaman landing page untuk mahasiswanya. Ini kemudian dengan memanfaatkan session ya, yang id usernya itu disimpan dalam session. Nah, nanti kita akan melakukan update. Nah, update-nya seperti ini. Kita klik Dona ini, nah ada profil ya. Saya akan muncul seperti ini. Namanya adalah Dona. Usernya Dona. Nanti ada kita mau mereset password, ganti password, misalkan password lamanya apa, posisinya apa, password apa, barunya suruh ketik ulang. Ini nanti ada beberapa variasi nanti. Ini kita akan profil akan memanfaatkan session ya dengan memanggil ID pengguna ya, ID usernya berdasarkan session yang sudah dibuat. Nah, nanti seperti ini teman-teman ya. Saya kira dari sini. Nah, jadi ada beberapa hal nanti yang teman-teman harus buat yaitu controller mahasiswa ya. Controller mahasiswa kan sebelumnya sudah dibuat ya.
Ya kan? Kontrol mahasiswa kan sebelumnya sudah dibuat. Nah, sekarang kita tinggal apa? Fungsinya. Nah, fungsinya yang mana? Nah, jadi di sini teman-teman nanti silakan menambahkan fungsinya. Buat function untuk menampilkan halaman profile. Ya, untuk menampilkan halaman profile. Nah, kemudian ini pada layoutnya teman-teman ya, silakan diperhatikan. Ini yang lama untuk admin. Nah, kemudian saya membuat folder baru yang digunakan untuk menampung baik itu controller atau view-nya punyanya mahasiswa. Ya, sama ya seperti yang materi-materi kemarin hanya menampilkan aja. Kemudian di sini teman-teman ya, teman-teman perhatikan ya. Di sini kan ada nanti ada kita membuat sebuah variabel mahasiswa nanti yang digunakan untuk menampilkan data mahasiswa ya, menampilkan data mahasiswa yang diambil dari model mahasiswa. Nah, berarti kan di sini teman-teman harus membuat modelnya dulu ya. Jadi teman-teman di sini harus membuat model mahasiswa. Oke, berarti teman-teman harus membuat model mahasiswa dulu. Nanti silakan dari modelnya kemudian di save as aja. Setelah di save as nanti save as beri nama ambil model mahasiswa, kemudian di load ya nanti modelnya. Nah, kemudian saya akan modifikasi untuk halaman header-nya ini ya. Jadi di sini kalau saya klik profile nanti dia akan diarahkan di controller mahasiswa di function profile yang sudah kita buat sebelumnya. Ini adalah controller mahasiswa. Ini ya, nama fungsinya adalah profile ini. Nah, ini nama fungsinya profile. Nanti akan diarahkan ini. Ini pada bagian header-nya ya. Nah, pada bagian saya menambahkan ini pada bagian itu. Kalau keluar berarti diarahkan ke controller login, fungsinya keluar. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kan sebelumnya. Kemudian di sini tadi ya, terlihat tadi, kita kan membuat apa? Membuat model ya, namanya model mahasiswa dengan nama fungsinya ambil mahasiswa yang digunakan untuk menampilkan data mahasiswa ya. Nah, berarti kan di sini kan kita harus membuat dulu model dan query-nya. Di sini kita akan membuat modelnya, namanya model mahasiswa ya. Kemudian dari model mahasiswa saya membuat function yang akan digunakan untuk data mahasiswa tersebut ya, dari tabel mana? Dari tabel user ya. Nah, query-nya ini query-nya db from. Nah, jadi ini saya mengambil dari tabel user di mana ini ambil itu adalah id usernya. Nah, id usernya itu kan berarti kan dari tabel user ya, yang id usernya itu sama dengan id user yang sudah kita simpan di dalam ini di session di data id user. Nah, jadi pas waktu kita login itu kan kita sudah mengcreate session ya. Nah, ini kita ambil id-nya ini. Yang ini ya teman-teman saya tampilkan. Mana ya? Welcome. Nah, ini ya. Nah, ini id user ini. Nah, session ini ya saya namanya sessionnya. Saya panggil. Nah, panggil. Nanti kan otomatis sudah diperoleh ya nanti ya. Nah, terus jangan lupa di load nih. Config model mahasiswa dipanggil nama modelnya. Sudah di sini teman-teman tinggal membuat view-nya saja ya. View-nya sini teman-teman copy paste dari apa namanya? Dari copy paste dari Bootstrap. Ini saya ngambil dari Bootstrap. Nah, kemudian saya modifikasi. Saya modifikasi. Jadi untuk mahasiswa yang berikutnya ini saya beri nama user ya. Saya sesuaikan dengan apa? Sesuai dengan nama yang ada di field tabelnya. Kemudian username juga ini username. Saya sesuaikan dengan field yang ada di dalam username-nya. Nah, kemudian kan tadi ditampilkan, ditampilkan itu caranya bagaimana? Nah, tadi kan di dalam kontrol ini masih dia memanggil query
yang ada di model mahasiswa ini. Mahasiswa. Tadi kan kita tinggal cari mahasiswa, kemudian nama fieldnya apa? Ya ini. Panggilnya di sini. Mahasiswa ini, nah namanya apa dipanggil? Nama ya, value-nya ya, value nanti untuk menampilkan. Ini juga sama mahasiswa, nama fieldnya apa? Username. Nah, ini nama fieldnya ada di dalam tabelnya, yang ada di dalam tabelnya ini. Nah ini, terus ini untuk menampilkan profilnya, kemudian ini untuk meriset passwordnya, ya, untuk merisetnya. Jangan lupa ini jQuery-nya masuk supaya nanti drop-down-nya bisa berfungsi ya, drop-down-nya. Nah kalau sudah, nanti teman-teman ya, nah kalau sudah, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Ya, tampilannya nanti seperti ini. Nah karena ini kan kita itu kan dituntut paling tidak itu minimal itu dalam satu semester itu adalah minimal tugasnya adalah 3. Jadi untuk tugas ketiganya teman-teman silahkan menambahkan skrip yang ada di sini ya. Sudah ada semua. Nah, menambahkan skrip yang ada di sini. Skrip untuk update profil, untuk set passwordnya. Ya. Nah, di sini nanti ada perintah-perintah dalam controllernya. Nah, teman-teman boleh membuat perintah dalam controllernya bebas ya. Yang penting nanti gunakan untuk mengupdate profil, nama functionnya bebas ya. Nama controllernya silakan diambil dari controller mahasiswa, kemudian nama functionnya apa bebas, yang penting nanti berisi update profile. Ya, perintah update profile, kemudian ada validasinya. Begitu juga untuk reset passwordnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ya, nanti muncul pop-up-nya. Jadi dia langsung keluar apa? Jangan, nanti teman-teman harus menggunakan Ajax ya. Narik datanya pakainya JSON ya, supaya terlihat lebih dinamis dan lebih cantik. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus ini ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan enggak? Ada enggak? Ada ya? Oke lah, ini untuk memenuhi kewajiban, jadi memang harus minimal 3, tugasnya harus ada tugas minimal 3. Oke, untuk tugas yang login, ya, yang belum presentasi, ya silakan teman-teman record sendiri, ya. Pastikan di halaman teman-teman record sendiri dari halaman pertama, teman-teman login dulu sebagai admin, kalau sudah login sebagai admin, kemudian geser ke kanan, ya, geser ke kanan, kemudian pilih keluar, ya, geser ke kanan, pilih yang ada profil, ada keluar yang ini ya, ini keluar ini. Nah, sesinya dihapus. Nah, setelah itu teman-teman login lagi, ya, sebagai apa namanya mahasiswa. Nah, nanti kalau sudah keluar lagi, ya. Nanti misalkan dulu sebagai amin ya, maksudnya saya lupa. Nah, nanti akan di sini. Oh, sudah dikasih logout belum ya? Oh, sudah. Nah, ini kalau udah login ya, nah teman-teman langsung keluar lagi. Kemudian masuk sebagai admin, sebagai apa? Mahasiswa tadi apa ya? Dona ya. Nah, ya. Itu yang teman-teman yang belum presentasi hari ini. Oke. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, ada ya. Dikumpul untuk yang video itu, Pak. Nanti silakan apa? Untuk video presentasinya dikumpul kapan? Saya tunggu ya. Saya tunggu 3 hari lagi harus sudah ya. Diupload di YouTube, nanti dikumpulkan di e-learning-nya saja ya.
Nanti silakan dipastekan URL-nya biar saya lihat. Jadi teman-teman juga harus ngomong welcome-nya. Selamat pagi, selamat malam, ya, selamat sore, nama saya, misalkan siapa, ya, kemudian NPM kelas, nah, seperti itu. Biar saya memasukkan nilainya enak ya. Nanti kalau tidak ada NPM kelas, tidak ada identitas, saya tidak bisa memasukkan nilainya. Ya, silakan disebutkan, ya. Selamat pagi, nama saya, misalkan siapa ya? Eko gitu aja ya. Selamat pagi, nama saya Eko, dengan NPM berapa, terus kelas apa. Nah, saya akan mempresentasikan halaman login. Di sini saya akan login sebagai misalkan admin ya. Saya menggunakan username misalkan menggunakan username Doni, kemudian ini passwordnya, dan saya login. Nah, dan di sini diarahkan ke halaman fakultas. Ini untuk landing page halaman fakultas itu seperti ini. Ini saya mencoba untuk login sebagai mahasiswa ya. Jadi di sini saya keluar dulu. Nah, setelah keluar akan diarahkan di halaman login lagi. Kemudian saya akan login sebagai mahasiswa. Oke, untuk mahasiswa saya menggunakan username-nya Dona, ya, passwordnya menggunakan AA. Kemudian saya klik login. Nah, nanti dashboard-nya mahasiswa akan diarahkan di halaman selamat datang. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau sudah langsung bisa keluar. Memang di sini ada beberapa menu. Nah, misalkan teman-teman punya beberapa menu yang sudah bisa diakses ya nggak apa-apa, boleh ya. Nah, kalau tidak ada ya sudah nggak masalah. Nah, kalau sudah, ini untuk halaman landing page-nya. Kalau misalkan mau keluar, langsung bisa klik pada nama kemudian keluar seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya presentasinya ya. Silakan sebutkan nama, NPM dan kelas. Oke, ada pertanyaan? Pak, Kalau yang Pak mau tanya Pak. yang sudah presentasi nggak usah ya. Yang sudah. Oh iya Pak. Oke, silakan ya. Silakan nanti dibuat di YouTube. Saya diberikan URL-nya, biar saya cek. Oke. Yang mau tanyakan? Bisa presentasi sekarang, Pak? Nggak bisa Mas, saya keburu rapat deh. Oh iya, Pak. Mohon maaf ya. Saya tuh keburu rapat dengan BPM juga soalnya. Makanya ini tadi saya cepet-cepetin supaya teman-teman bisa presentasinya padat gitu loh. Langsung anu aja ya. Lewat URL aja ya, biar nanti saya nilai di situ ya. Langsung dilanjutkan mengerjakan tugas yang berikutnya, yang tadi yang sudah saya presentasikan. Oke, ada yang mau tanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri ya obrolan pada pagi hari ini ya. Mohon maaf sekali soalnya ini kalau saya kosongkan dan teman-teman sering kosong, kalau tidak saya kosongkan ini waktunya cuma mepet banget. Jadi memang agak-agak sibuk. Nanti itu saya rapat tuh sampai jam 3 sore ya. Membahas tentang instrumen untuk UAS. Jadi mohon maaf sekali ya, saya tidak bisa maksimal untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan boleh bertanya di grup WA. Jika misalkan malu ya sudah bisa bisa japri ya, itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pada pagi hari ini saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.